Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk edisi 11 Februari 2022. Dan renungan pagi kita di hari ini dengan judul, Kasih Allah tidak membebaskan yang bersalah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebesaran kasih-Mu yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Terlebih kami bersyukur atas firman Tuhan yang hendak kami dengar. Biarlah akan menjadi berkat dalam hidup kami, dapat menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah kami di dalam mendengarkan pekabaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita boleh kembali mendengarkan pekabaran firman Tuhan hari ini, 11 Februari 2022 dengan judul, Kasih Allah tidak membebaskan yang bersalah. Keluaran 34 ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Sekali lagi, Keluaran 34 ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Saudaraku, kalau kita melihat ayat inti kita, bahwa betapa besar kasih Allah bagi kita manusia, betapa besar kasih Allah bagi dunia ini. Itu pelajaran kita yang sudah lewat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah, saudara, bagi kita manusia. Oleh karena kematian Yesus kita dijamin keselamatan kita. Tapi di pihak lain, di sisi lain, Allah itu tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu tujuan kasih Allah. Tetapi bagi siapa yang tidak percaya, maka kebalikan dari tidak binasa, yaitu memiliki atau memperoleh atau merasakan kebinasaan. Pilihan ada pada kita masing-masing. Akan ada perubahan yang segera dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Dunia dalam kejahatannya sedang didatangi oleh kehancuran-kehancuran. Kita menyaksikan banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi, kelaparan, perang, dan pertumpahan darah. Tuhan itu lambat untuk marah dan besar kuasanya, namun Dia tidak akan membebaskan orang-orang berdosa. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Oh, kalau saja manusia mau mengerti akan kesabaran dan tahan menderitanya Allah. Dia sendiri harus mengekang sifat kealahannya. Kuasanya yang tidak terbatas berada di bawah kendali yang maha kuasa. Kalau saja manusia mengerti bahwa Allah menolak untuk disibukkan dengan kerusakan dunia dan masih tetap memberikan pengharapan akan pengampunan, bahkan kepada orang yang paling tidak layak sekalipun. Tetapi panjang sabarnya tidak akan berlangsung terus. Siapakah yang akan bersiap menghadapi perubahan yang begitu cepat yang akan terjadi dalam penanganan Allah akan orang berdosa? Siapakah yang akan siap untuk melepaskan diri dari penghukuman yang pasti akan menimpa orang-orang yang melakukan pelanggaran? Kita tidak memiliki persediaan waktu selama seabad untuk melakukan pekerjaan mengemarkan dunia. Ada kebutuhan akan perubahan jiwa. Kecerdasan yang paling efektif yang dapat diperoleh dari sekolah Kristus. Allah telah menyatakan kepada manusia mengenai tabiatnya dan caranya menangani dosa.
kuasa dan wewenang pemerintahan ilahi akan digunakan untuk memadamkan pemberontakan. Namun semua manifestasi hukuman yang setimpal dan adil akan selaras dengan tabiat Allah sebagai oknum yang berbelas kasihan, panjang sabar, dan berkemurahan. Saudaraku, bukan berarti Tuhan tidak panjang sabar. Bukan berarti oleh karena ada yang dihukum Tuhan habis kesabarannya. Panjang sabar Allah, dikatakan saja panjang sabar Allah, Allah berkemurahan. Tapi saudara, pada waktunya ketika orang jahat itu terus bertambah jahat, tidak ada lagi pertobatan di dalam dirinya. Bukan panjang sabar Allah yang habis, tetapi orang yang tidak pernah akan bertobat lagi. Sama seperti setan. Ketika dia memberontak di sorga, dia yang namanya Lucifer. Lucifer itu Lux dan Pharaoh, pengantar atau pembawa terang. Dia adalah seorang yang membawa terang. Bukan terang dari dirinya, tapi dia memantulkan terang Tuhan. Tapi dia cemburu terhadap anak Allah yaitu Yesus Kristus. Maka dengan demikian saudara, dia memberontak kepada Yesus. Terjadi pemberontakan dalam Wahyu pasal 12. Terjadi pemberontakan di sorga. Tetapi dia diberikan kesempatan untuk kembali, untuk bertobat. Tapi Lucifer tidak pernah menunjukkan pertobatannya hingga ketika Yesus mati di kayu salib. Pertobatan setan tidak lagi ditampilkan dan itu batas waktunya di mana dia tidak pernah akan bertobat lagi. Kekerasan hati untuk tidak bertobat membelenggu hidupnya. Demikian pula dengan manusia. Bukan berarti panjang sabar Allah sudah selesai, tapi pertobatan tidak akan terjadi lagi bagi hati yang keras. Jadi sekali lagi, kasih Allah tidak membebaskan yang bersalah. Penghukuman pasti terjadi kecuali orang percaya pada Yesus, bertobat dengan percaya pada Yesus. Dia akan menerima janji keselamatan yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman yang indah yang kami pelajari hari ini. Biar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkati setiap pendengar renungan harian ini di mana saja berada. Peliharakan kami semua dengan kasih-Mu dan dengan cinta-Mu. Bapa, apabila ada banyak soal permasalahan kehidupan yang kami hadapi, Tuhan turut campur tangan. Hamba tahu dalam pandemi COVID-19 ini banyak yang kemudian sekarang mengalami sakit yang sama. Hamba tidak sebut nama mereka, tetapi hamba tahu ada yang mengusulkan dan Tuhan tolong doa memberikan kesembuhan adalah doa kami. Agar mereka dapat merasakan kesembuhan, jamahan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka boleh sehat menggunakan hidup mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami semua Tuhan, berikan kami kekuatan, iman kuat kepada Tuhan, selalu bersandar kepadamu. Inilah doa kami Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.